Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hidayati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 4 Pau Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kegiatan Supervisi Coach. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, bahagia dan senang. Alhamdulillah sehat dan senang. Kita harus bersyukur Pak, sehat dan senang itu adalah nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang mendapatkannya. Baiklah Bapak, terkait saya memanggil Bapak hari ini, terima kasih atas waktunya sudah bersedia datang kemari Pak. Ini Pak, saya ingin menyelesaikan tugas saya sebagai pengawas, melihat perkembangan kepala sekolah di kecamatan saya tentang bagaimana kemampuannya dalam mengcoaching guru-guru yang ada di instansinya. Bapak sudah sering melakukan coaching Pak selama di sekolah? Sering, alhamdulillah. Insya Allah ini sangat mudah Bapak ya, karena sudah Bapak sering lakukan. Melakukan coaching terutama pada rekan-rekan guru. Oh iya, nah Sekolah. sudah dilakukan. Ini Bapak terkait rubrik penilaiannya mulai dilihat. Jadi saya akan menilai Bapak hari ini ketika Bapak mengcoaching guru Bapak, mulai dari prasupervisi, supervisi, pasca supervisi. Ini indikator-indikator yang akan saya nilai Bapak selama proses pelaksanaannya. Bapak bersedia Bapak? Bersedia sekali Bu, bersedia sekali. Alhamdulillah. Apakah Bapak siap untuk saya observasi? Selalu siap kalau Ibu menginginkan atau menanyakan, saya siap selalu gitu kan. Sangat. Apalagi adalah Ibu sebagai pengawas kami. Ya, kapanpun kami harus siap menerima Ibu. Artinya walaupun datang secara tiba, apalagi sesuai jadwal gitu kan, kami siap. Alhamdulillah kalau begitu Bapak. Terkait proses coaching yang akan Bapak lakukan, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Iya, terima kasih Bu. Sebelumnya ada beberapa proses yang ingin saya kembangkan terkait dengan coaching itu. Yang pertama adalah saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini dengan menghadirkan penuh kehadiran penuh. Terus yang kedua, mendengar aktif, itu kan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu bukan sama siapa yang saya coaching. Berarti ada tiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan juga apa tadi lagi satu Pak? Kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Oke. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini, kompetensi mana yang ingin saya observasi secara spesifik? Terkait dengan pertanyaan yang berbobot itu. Pertanyaan yang berbobot. Karena itu akan menggugah atau mencari solusi dari kunci saya gitu kan. Mengajukan pertanyaan yang berbobot, akan menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahannya dan apa solusinya begitu. Berarti pertanyaan berbobot yang ingin spesifik saya observasi. Nah, kira-kira Bapak, indikator ketercapaiannya itu apa Bapak? Nanti di kelas itu kalau bagaimana pengelolaan kelas itu, nah akan muncul ketercapaian itu muncul bagaimana seorang guru saya dalam pengelolaan kelas itu bisa membuat suasana kelas itu yang aman, anak menyenangkan begitu kan. Dan hasilnya pun tidak kalah penting ketika guru saya di kelas. Ini yang
harus saya kembangkan gitu. Berarti indikatornya itu nanti Iya, Bapak lihat dampak dari Dampaknya. guru Bapak di kelas. Baiklah Bapak. Sudah saya catat Bapak ya terkait yang ingin dikembangkan secara spesifik dan juga yang lainnya. Harapan saya semua tujuan pertemuan kita hari ini bisa terlaksana dan Amin, tercapai amin. Iya. sesuai harapan kita Bapak ya. Nah, baiklah Bapak, kalau gitu silakan Bapak melakukan coaching nanti bersama guru Bapak, dan saya izin selama prosesnya nanti saya akan memperhatikan dan mengobservasi Bapak. Jadi terima kasih Bu Yang. Saya langsung melakukan coaching itu sama guru saya. Sekali lagi terima kasih Ibu pengawas. Silakan Bapak, semoga ya. sukses Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu Nur hari ini? Alhamdulillah Ya, baik alhamdulillah. Pak. Dari tadi saya cari Pak untuk ketemu sama Bapak. Kebetulan tadi ada teman seangkatan datang kan nyari. Ada yang ingin didiskusikan juga sehingga saya temui. Tapi ada teman guru yang lain bilang, oh Pak Guru dicari sama Ibu tadi katanya, sehingga saya lari gitu kan, ternyata Ibu Nur. Iya, iya Adi, ini ada saya mau ceritakan ke Bapak. Ada masalah saya sedikit mau sedikit bercerita sama Bapak ini. Gini Bu Nur, kalau ketemu saya sama sayang, jangan cerita sedikit, banyak pun boleh, kan? Apalagi sedikit. Iya. Yang berat pun sama-sama kita angkat, ringan gitu kan, apalagi masalah. Silakan Ibu Nur, silakan diceritakan. Iya, ini ceritanya saya kayak gini Pak. Kan saya sering datang terlambat ya Pak ke sekolah. Karena perjalanan saya yang begitu jauh, belum terkendala ban kempes, macet. Kan gini, saya perjalanannya kan saya ngajar di Mamber. Terus saya dari asalnya dari Mas Baget, jadi perjalanan sekitar 30 sampai 40 menitan. Apalagi kita yang perempuan. Yang perempuan bawa motor kelelet kayak semut, Pak. Gak berani cepet-cepet. Kadang ketemu sama kerikil sedikit, takut. Terus kadang juga ada macet, kena macet juga Pak di tengah jalan. Kadang juga bang kempes tiba-tiba ada paku. Jadi sering datang terlambat Pak. Kayak gitu Pak masalahnya saya ini. Terus apalagi sekarang ini juga tiba-tiba kepala sekolah menegur gitu Pak. Jadinya ya gimana ya Pak gitu. Jadi terus ada beban seperti itu Pak. Kira-kira gimana ya Pak ya? Oh ya benar ya. Jadi tujuan dari diskusi atau pembicaraan kita pada kesempatan ini benar ya. Apa kira-kira yang menjadi tujuan akhir Ibu Nur pada kegiatan sehingga mencari saya gitu kan? Iya ini Pak, saya ini kan karena permasalahan saya ini Pak ya. Saya menemui Bapak karena keseringan saya dengar teman-teman itu sering curhat sama Bapak. Dan ada aja ide-ide Bapak yang menarik, solusi-solusi yang Bapak berikan ke teman-teman. Sehingga saya juga pingin menyelesaikan masalah saya ini biar tidak jadi beban pikiran saya juga gitu Pak. Seperti itu masalahnya. Berarti Pak, Ibu Nur menginginkan bagaimana supaya apa yang diceritakan benar tadi itu tidak menjadi masalah gitu kan? Iya, jadi tidak terjadi beban karena saya merasa ini beban sekali, apalagi sudah ditegur sama kepala sekolah juga seperti itu. Jadinya saya tertekan gimana ya solusinya gitu Pak. Iya. Luar biasa. Ibu Nur, tidak sendirian Ibu Nur yang mengalami hal seperti ini. Banyak juga rekan-rekan saya di sini juga banyak mengalami itu. Iya. Kadang terlambat datang, terlambat pula dia pulang, gitu kan? Nah, tapi Ibu Nur jangan terlalu bagaimana istilahnya, banyak teman-teman yang mengalami seperti ini juga. Kalau saya dengar cerita dari Ibu Nur tadi, kira-kira kalau boleh saya bertanya selanjutnya, Bu Nur ini terkait dengan salah tadi itu kan, apa yang menjadi rencana Ibu Nur mengatasi hal seperti ini coba? Iya makanya kan pernah saya ini melakukannya Pak ya.
melakukannya ini memanage waktu. Artinya pekerjaan saya di rumah itu yang biasanya pagi-pagi tuh banyak sekali saya kurangin gitu Pak. Tapi ternyata tidak berhasil juga Pak. Masih aja saya terlambat. Masih aja waktunya orang udah mau masuk, kita masih di perjalanan. Itu terus rencananya mau ke depannya istrinya mau memanage waktu dengan baik kayaknya Pak. Artinya itu mungkin saya akan berusaha lebih pagi sekali datangnya. Biasanya kan saya berangkat ya jam 6.20 Pak ya, sampai sekolah kadang jam 7 lebih karena perjalanan yang lumayan panjang ya Pak ya. Iya. Tapi ya nanti kita manage waktu lah dengan baik Pak. Iya. Kan tadi sudah Ibu mengatakan rencana Ibu kan dari segi memanage waktu, mengatur, terus apa lagi itu yang Ibu sebut tadi itu? Pagian datangnya. Pagi datang, baik. Luar biasa bener ya. Punya banyak rencana gitu kan. Namun kira-kira untuk menambah rencana Ibu mengatasi hal tersebut ada enggak yang lain begitu kan? Selain itu rencananya kan saya pinginnya berkolaborasi dengan suami. Artinya itu kan pagi-pagi itu banyak kerjaan, kita bagi-bagi antara suami dengan saya biar kerjaan itu sedikit berkurang ke saya, sehingga akhirnya saya bisa pagi sekali datangnya, tidak terlalu tergesa-gesa untuk datangnya seperti itu. Itu sih berkolaborasi dengan suami rencananya juga biar sama-sama bisa membagi tugas gitu, seperti itu. Ya Ibu Nur, saya senang sekali mendengar apa yang Ibu rencanakan ke depan itu. Saya bangga punya teman seperti Ibu Nur gitu kan. Ya, Pak. Dia punya rencana yang baik, yang bagus untuk kedepannya begitu kan. Saya salut dengan Ibu Nur. Hal-hal seperti ini luar biasa juga. Saya bangga. Ini terkait rencana Ibu yang barusan. Kalau kira-kira ini kapan terwujud ini? Rencananya saya mulainya besok Pak. Besok pagi nih buat komitmen, tapi nanti saya catat dulu Pak ini komitmennya. Kan biasanya saya berangkat jam 6.20. Nanti saya catat, kalau masih terlambat lagi saya akan catat nanti jam 6:15. Kalau terlambat lagi nanti jam 6:10. Kalau memang terlambat lagi nanti kan jam 6. Nah seperti itu mungkin saya catat dia Pak ya. Saya catat dulu. Jadinya saya mau berusaha besok memulaikannya Pak. Ya, ini mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu terkait dengan pelaksanaannya gitu kan. Ini kan merupakan suatu komitmen ya. Iya. Ini komitmen Ibu supaya ya saya juga berharap benar ya rencana Ibu ini segera dilaksanakan. Apalagi Ibu mengatakan, saya bertanya hari ini tentang rencana Ibu mengatakan besok. Luar biasa. Iya. Hanya perencanaan menghitung jam ini kan. Iya Pak. Ya, hari ini Ibu berencana, Ibu mengatakan langsung besok. Luar biasa. Iya. Ya, saya sangat bangga sekali punya teman kayak Ibu Nur. Gitu. Mudah-mudahan rencana Ibu Nur ini tepat gitu kan. Iya Pak. Sehingga solusinya dapat. Iya Pak, itu sih. Iya, luar biasa Ibu Nur. Iya, makasih banyak Pak. Ternyata saya memiliki masalah, tapi saya sendiri yang menyelesaikannya Pak ya dengan ini ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ternyata banyak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Nur, sama-sama. Saya bangga punya teman seperti Bu Nur. Ya, perasaan saya juga bagaimana gitu. Senang juga kan. Jika Bu Nur mengatakan, besok. Luar biasa. Ya. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya Ibu Nur, jangan sungkan kalau ada ya hal yang mau kita bicarakan silahkan. Kalau enggak sempat WA, telepon aja. Iya Pak, ya. Kan? Iya.
Kalau kan di sekolah ada wifi kan gratis. Iya. Tetap di sekolah aja pikon apa-apa. Iya. Supaya juga saya mau melihat wajah Ibu Nur yang ceria gitu Iya, kan. iya, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak waktunya. Terima kasih, akhirnya masalah saya juga terselesaikan dan sekarang saya merasa agak tenang Bapak ya. Terima kasih Oke, Pak. benar. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pengawas. Nah, gimana rasanya setelah melakukan Ya, coaching Pak? Alhamdulillah. Tadi ketika saya coaching, ya bagaimana? Ada rasa, ya Ibu juga yang lebih tahu gitu. Udah kelar gitu kan, merasa senang juga. Senang. Baiklah Bapak, tadi saya sudah perhatikan proses Bapak melakukan coaching terhadap guru Bapak. Jadi luar biasa sekali Bapak. Bapak itu saya lihat pandai dalam membuat situasi menjadi rileks, nyaman. Sehingga tadi saya melihat dari ekspresinya, dari cara coach Bapak mengungkapkan perasaan-perasaannya itu sangat santai. Jadi seolah tidak ada batasan antara kepala sekolah dan guru terkait mengungkapkan perasaannya dalam proses coach itu. Saya sangat apresiasi sekali Bapak. Ya. Terima kasih Bu Pengawas atas apresiasinya untuk saya selaku kepala sekolah gitu kan, melakukan coaching dengan guru saya. Terima kasih ya Bu Pengawas. Nah, terkait proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, menurut Bapak, apakah indikator ketercapaian yang Bapak inginkan sudah tercapai, Pak? Ya, ketika saya melakukan coaching tadi sama coach atau guru saya Bu Pengawas, ketercapaian yang saya lihat di mana guru saya itu mampu mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya gitu kan, sehingga dia punya rencana terhadap masalahnya itu dan punya artinya bentuk apa istilahnya itu kegiatan gitu kan yang sesuai dengan apa yang menjadi solusi dari masalahnya guru saya tadi itu kan. Iya Bapak, yang menjadi perencanaannya di rencana yang akan dilakukan guru Bapak itu terkait solusi terkait kendala yang dihadapi. Ya. Nah Pak, tadi sudah saya lihat Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik, tapi yang namanya manusia tidak akan ada yang sempurna Pak ya, pasti ada saja kekurangannya. Nah sebelum saya berbicara lebih lanjut dari apa yang sudah Bapak capai, indikator ketercapaian tadi terhadap coaching Bapak itu, apa pengembangan yang ingin Bapak lakukan lebih dalam lagi supaya potensi yang ada di Bapak ini semakin maksimal? Nah, tentu banyak sekali hal-hal yang ingin saya lakukan Bu Pengawas kaitannya dengan proses supervisi atau yang ingin saya lakukan, terutama di guru saya gitu kan, untuk meningkatkan kompetensinya, terutama karena seorang guru itu harus mampu mengelola kelas itu dengan baik gitu kan. Nah, dengan saya banyak melakukan supervisi, tentu akan berdampak kepada peningkatan kemampuan guru saya, dan yang akan berdampak lebih lagi di siswa di sekolah saya. Maka saya selalu melakukan supervisi akademik ini, terutama pada proses apa istilahnya itu mengutarakan pertanyaan yang apa istilahnya tadi Bu Pengawas itu berbobot iya. Nah, berarti Pak, berdasarkan hasil catatan saya selama observasi tadi, Bapak sudah memenuhi tahapan dari Tirta dalam melakukan coaching, mulai dari mengungkapkan tujuan tadi,
itu terkait dengan permasalahan koci Bapak tentang masalahnya suka telat Bapak. Nggih. Itu sudah Iya. Bapak lakukan. Terus juga identifikasi masalahnya tadi saya lihat sudah Bapak lakukan. Lalu juga Rencana. rencana Rencananya. aksi Iya. serta Dan yang terakhir itu kan dia berupaya punya komitmen tanggung jawab gitu betul kan. sekali. Jadi alhamdulillah semua tahapan-tahapan ini sudah Bapak laksanakan. Dan di situ juga terkait dengan kompetensi Bapak yang tadi ingin spesifik Bapak kembangkan sebelum di pertemuan kita sebelumnya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul itu Bapak? Iya. Saya lihat di sini sudah sangat berkembang Bapak. Saya lihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang mampu memancing koci Bapak itu Iya, semua perasaan kendalanya itu dan seperti nyaman sekali gitu masalah yang ngomongnya. dihadapi. Iya. Sehingga Itu Bapak harus semakin maksimalkan ya. Iya. Dan kalau bisa harapan saya Bapak lakukan terhadap semua guru Bapak. Iya. Seperti yang tadi itu. Dan juga kompetensi-kompetensi yang lain seperti mendengar dengan aktif. Saya lihat Bapak sangat mendengarkan dengan aktif. Dari sorot mata Bapak tidak melakukan kegiatan apapun selain mengcoach. Iya, dan kesadaran penuh Bapak juga terkait posisi Bapak dan juga permasalahan koci Bapak itu saya lihat berdasarkan hasil catatan saya, analisa saya, semuanya sudah berkembang dengan baik. Saya berterima kasih Bapak. Jadi tidak sia-sia pertemuan kita hari ini Bapak. Dan harapan saya semoga kepala sekolah lain bisa seperti Bapak. Mudah-mudahan Bu pengawas mungkin, terutama saya pribadi gitu kan, bisa mendapat pencerahan dari Ibu pengawas gitu untuk mengembangkan guru-guru saya di sekolah ini. Kalau gitu izin Bapak di kegiatan KKG besok mungkin boleh saya minta Bapak jadi pemateri untuk kepala sekolah lainnya supaya kegiatan KKGS supaya saya lihat di supervisi saya sebelumnya di kegiatan supervisi sebelumnya banyak kepala sekolah yang belum mampu seperti Bapak. Jadi izin mungkin kalau Bapak berkenan, saya ingin menjadikan Bapak sebagai salah satu contoh Bapak. Supaya begini loh cara kita mengcoach. Kadang saya lihat itu banyak kepala sekolah yang terlalu egonya tinggi sehingga coachingnya itu segan untuk berbicara. Ya, dia tidak memberi kesempatan kepada coachingnya untuk mengungkapkan perasaannya dan memberikan asumsi-asumsi negatif. Sedangkan saya lihat di sini berdasarkan catatan saya, Bapak sama sekali tidak memberikan asumsi pendapat Bapak terhadap coach Bapak dan Bapak langsung mengungkapkan, mendengarkan apapun yang coach Bapak laksanakan, ungkapkan. Sebelumnya Ibu pengawas, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin atas apa yang menjadi rencana Ibu tadi itu, mudah-mudahan saya ada waktu, mudah-mudahan sekali ada waktu untuk bisa istilahnya apa yang menjadi rencana Ibu tadi itu di KKG gitu kan. Insya Allah waktunya Bapak kita sesuaikan. Jadi kan seperti kegiatan KKGS kita yang setiap sebulan sekali di akhir minggu terakhir ya. Mungkin di sana Bapak ya kalau bersedia. Ini videonya juga akan saya upload di YouTube karena ilmu itu perlu berbagi Bapak supaya kita tidak bisa sendiri dan banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih Bapak untuk kerjasamanya. Saya sangat bangga memiliki kepala sekolah seperti Bapak dan semoga pendidikan di negeri kita ini semakin berkembang. Amin, amin. Sekali lagi Bu, saya duluan ya. Amin. Hati-hati Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diminum dulu Pak. Kopi dulu Pak. Pergi cepat-cepat Pak. Aduh, ada Terima kasih.